dibuang ya. Banking dibuang, BBRI juga 121 miliar, BMRI juga minus 85 miliar. Tapi kita lihat ya, ternyata big cap-nya itu dibuang seperti BPCA itu 218 miliar ya, tapi kita lihat di sini IHSG kita cukup lumayan bagus hari ini 0,6% ya, hijau ya. Dan kita perhatikan besok ya, karena sepertinya dia ditolak ya di sini ya, ditolak untuk turun di 6894 ya. Kalau misalnya ini adalah sudah pertengahan ya, sudah pertengahan ini ya, sudah pertengahan Oktober menuju Desember ya. Jadi kalau kita lihat di sini, mudah-mudahan ya kalau besok hijau lagi ya, berarti menuju uptrendnya di akhir tahun ya. Karena ada beberapa sentimen ya yang ada, seperti dimulainya ya perang antara Israel sama Hamas tentunya akan membuat harga-harga ya minyak mentah akan naik kan gitu ya. Dan biasanya efek yang seperti ini, seperti kemarin juga antara Rusia dan Ukraina ya, di Indonesia ada efeknya, ada kenaikan. Artinya karena sumber daya alam kita yang banyak diekspor, otomatis kan nantinya itu menjadi profit ya, penambahan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan yang mengolah sumber daya alam yang ada di Indonesia dan mengekspor ya. Jadi teman-teman kita perhatikan kalau mungkin perang antara Israel dan Hamas berkelanjutan ya, kemungkinan harga-harga itu akan naik, dan ini mungkin bisa langsung di uptrendkan di ini ya, Oktober ini ada kenaikan kan gitu ya, mungkin dimulai sampai dengan ke Desember window dressing ya. Dan kemarin sebenarnya hampir patah tren di sini ya. Ya, hampir patah tren di sini, tapi dia masih low-nya nggak sampai dengan low yang di bulan Juli ya. Di sini low-nya oke, tapi masih bagus lah. Sebenarnya belum kita bisa bilang crash ya. Oke, kita lanjut ke saham-saham yang akan kita bahas. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, yang menonton videonya, silahkan di subscribe juga, di share ya, di like dan di komen juga sebanyak-banyaknya agar channel ini ya bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan lebih lagi. Oke, thank you teman-teman. Kita lanjutkan ke sahamnya. Oke, kita perhatikan saham brand ya, yang baru IPO ya, yang baru IPO dan sudah punya kenaikan sampai dengan berapa ratus persen ya. Ya, tadinya saya berpikir kalau ini melihat yang kemarin ini, memang kemarin transaksinya sangat banyak ya, di 611 miliar ya. Tadinya melihat hal seperti ini semua pada buang barang ya. Ternyata kalau melihat ini sepertinya memang sih ada penolakan ya, tapi kadang-kadang kan permainan market maker seperti itu. Saya berpikir tadi ini akan ARB ya. Saya ikuti ini, ternyata dari awal memang langsung terjun, tapi tidak sampai ARB, cuma sampai di berapa ya, di 2630-an kan gitu ya. Terus dibawa naik lagi ya. Tapi kalau melihat dari transaksi ini ya, lebih banyak lagi dan hijau di 671 ya. Sepertinya ini masih akan diangkat ya. Tadi memang terus terang saya masuk di sini ya, dan dapat cuan sekitar 10% kalau kita perhatikan di 15 menit ya. Karena saya melihat, saya perhatikan, saya ikuti ini tadi tidak langsung ARB ya. Jadi saya ikuti tidak ARB, terus ada ini setelah tekanan jual ada volume yang ini masuk ya.
Jadi volumenya pada naik, masuk, disitulah saya masuk. Ini ya, memang tekanan jualnya di menit berapa ini? Ini di kemarin ya, 17 ini. Iya, ini memang, perhatikan dulu. Ya, memang sih tadi di bawah ini open posisinya itu pembukaan langsung turun ya, ini ya, langsung naik di atas, turun, tapi langsung naik lagi ya. Jadi disinilah kesempatan kita naik ya, masuk kan gitu ya. Karena volumenya juga saya perhatikan hijau-hijau ini, begitu saya lihat hijau-hijau ini pasti dibawa naik, dan benar ya, ternyata dibawa naik terus, dan saya keluar terus saya masuk lagi karena saya lihat, diperhatikan di sini di menit keberapa ini, di jam di 13.45 sudah dibawa turun juga ya, tapi diangkat lagi seperti ini. Jadi setelah diturun diangkat lagi ya, berarti transaksi antara jual dan beli ini masih lebih dominan orang mau masuk ya. Jadi kita perhatikan besok, kalau memang ini benar yang masuk ini memang mau masih menaikkan ini brand ini, berarti besok ini tidak akan langsung dibanting. Bisa saja seperti tadi transaksi ya, sangat ini ya, sangat betul-betul super aktif ya. Ya, tapi hati-hati teman-teman yang belum terbiasa, jangan kalau memang pakai sekuritas yang bagus, stop lossnya bisa jalan, bisa ya. Masuk langsung pasang trailing stop ya. Jangan sampai dibawa ARB berjilid-jilid ya, karena di sini transaksinya sudah ini ya, sudah di 600, kemarin juga sudah di 600, sudah 1,3 kan gitu ya, triliun kan gitu ya. Jadi memang ini jumbo ya, jumbo, tapi kita nggak tahu nih apakah mau dibuang juga langsung ya, seperti Goto ya. Coba kalau kita perhatikan Goto ya, seperti Goto. Oh ya, memang agak berbeda ya. Kalau dilihat di sini Goto, ini mingguan ya. Itu kalau kita lihat dibawa dulu ke atas ini, terus dibanting ke bawah, ya kan? Dibanting, tapi di sini teman-teman dibawa lagi ke atas. Ya, sepertinya ini buang barang ya. Sampai buang barang sampai habis. Habis itu dibawa ke bawah dan tidak kembali lagi sampai dengan hari ini ya. Jadi kalau yang masuk misalnya katakanlah seperti saham BREM tadi sudah di pucuknya di sini, ya hati-hati ya, jangan sampai tidak punya stop loss. Misalnya di sini katakanlah di harga 300 400 masuk, terus ya sudah patah tren di sini, harusnya keluar ya. Di sini patah tren, keluar. Kenapa? Karena di sini ada kenaikan memang. Kalau misalnya kadang nggak keluar ya, misalnya di sini nggak keluar, coba kita lihat posisinya kalau ada kesempatan keluar di sini. Misalkan di sini dia naik lagi, ya ini turun begitu merah, itu wajib keluar. Kenapa? Karena kita tidak tahu ini dari 2022 Juli ya sampai dengan hari ini malahan mau dibawa ke gocap kan gitu ya, seperti ini. Jadi kita nggak tahu mau berapa lama lagi kalau mau nunggu kembali lagi ke harga 400. Jadi gitu teman-teman ya. Saham brand ini karena saham IPO ya, jadi hati-hati dengan ARB berjilid-jilid, jangan sampai nanti nggak bisa keluar lagi selama bertahun-tahun kan gitu, sayang uangnya. Kenapa? Karena kalau uangnya misalnya katakanlah rugi 10% kan gitu ya, 10% rugi atau 15% sudah floating loss, kita nggak keluar, akhirnya 75%. Nah, misalkan kita punya dana 10 juta ya, 10% ya kan 1.500.000, 8.500.000 lagi selama setahun mungkin kita masih bisa trading kan ya, transaksi di tempat lain dan bisa profit. Tapi kalau misalnya kita nggak stop loss itu akhirnya sampai 80%, akhirnya tinggal 2 juta atau 1.500.000.
kita menunggu bertahun-tahun yang 1.500.000 ini. Kalau sudah di bawah, kita misalnya sudah 80-70% kita jual, sepertinya tidak ada artinya. Kenapa? Misalkan uangnya di sisa dananya di 1.500.000. Untuk mencapai 8.500.000 harus mempunyai cuan sekitar 1.500.000. Kalau 100% 3 juta, 4.500.000, 6 juta, ya 7.500.000, ya 8 juta, 9 juta, jadi sekitar 600-700%, ya. Itu hal yang sangat-sangat susah, teman-teman, ya. Jadi jangan mengharapkan itu kembali. Memang sih bisa, tapi ditunggu berapa lama, ya. Oke, itu dulu. Kalau ada pertanyaan boleh sharing-sharing di komen, ya. Kita lanjut ke saham berikut. Oke, kita lanjut ke PGEO, ya. Ini adalah saham yang lagi naik daun, ya. Dari kemarin sudah uptrend tapi patah trend di sini di EMA 20 di minggu lalu, ya, minggu lalu. Tapi dia menyentuh di warna hijau ini, ya. Ini MA 50, ya. Langsung ketahan di sini, ya. Ketahan di sini, ya, ketahan di sini. Kalau tadi ada yang memang betul-betul, kalau saya sih memang karena fokus dengan saham-saham yang lain, saya nggak perhatikan ini. Sebenarnya ini sudah layak untuk kita masuk seperti ini, ya, seperti ini. Kenapa? Karena di MA 50 ini, kalaupun misalnya minggu lalu misalnya ada yang kita mau masuk di sini, lossnya itu sedikit, kan gitu, ya. Kita lossnya dikit tapi peluangnya bisa lebih besar, kan gitu, ya. Karena kalau sudah jatuh lagi dari MA 50, kita wajib buang barang. Kenapa? Untuk apa kita pertahankan kalau nanti jatuhnya sampai dengan ke sini, ke 700-an, kan? Ya, bahkan kalau misalnya sudah lepas dari EMA 50 di sini, berarti dia akan jatuh ke sini dong, kan gitu, ya. Bisa saja memang dia turun naik dulu, ya, turun naik dulu, tapi dia akan naiknya itu lebih sedikit daripada lebih banyak turunnya, gitu. Jadi akhirnya kita mau buang, segan, kita tunggu, akhirnya sampai puluhan persen kita rugi, ya. Tapi ini teman-teman sudah sangat bagus. Kalau mau masuk silahkan, ya. Kalau menurut saya, ya. Kenapa? Karena volumenya sangat bagus di sini, ya. Kalaupun nanti memang masih harus sideways, ya, tapi yang penting money management aja, jangan dulu langsung ini langsung all, ya, karena dia bisa nanti naik turun dulu baru naik lagi, ya. Kita tunggu sampai, kalaupun misalnya mau cicil lah dari antara ini sampai dengan misalkan besok, ya, boleh dicicil 1397. Kalau turun lagi misalnya sampai garis biru ini, ya, cicil lagi, kan gitu, ya. Kalau turun lagi cicil lagi, kan gitu, ya. Tapi jangan sampai dia turun di bawah ini yang harga pembukaan sekarang. Kalau dia misalnya turun, berarti ini naik turun seperti itu. Jadi menuju downtrend, ya, downtrend dari sejak ini, ya, di harga 1598, kan gitu, ya. Jadi turun ini, perhatikan ini, ya, garis-garis itu naik turun, bisa seperti itu memang. Tapi kalau mau cicil silahkan. Kalau misalnya belum masuk, kalau memang kemarin belum masuk, tapi di sini sebenarnya udah cocok masuk, ya, kalau mau masuk. Jadi kalau mau cicil masuk, kita tunggu aja. Kalau sempat dia tembus di EMA 20, ini menuju ke garis sini lagi. Ini lagi yang biru, ya. Yang biru, jadi kemungkinan bisa ke sini. Atau ini saya buatkan, yang biru saya ganti. Ya, seperti ini. Jadi nanti dia akan menuju ke sini, ya. Oke, teman-teman, silakan perhatikan besok. Ada peluang yang sangat bagus. Oke, saham selanjutnya, ya, UNVR, ya, UNVR, karena
Kemarin juga saya sudah infoin kalau ini akhir tahun ya, bakalan ini retail bisa naik ya. Jadi dia ditolak seperti ini ya. Dia di tahap pertama dia ditolak di 18 September ya. Terus dia juga ditolak di 4 Oktober dan juga di ini ditolak ya di 12 Oktober. Kalau nanti dia bisa besok tembus di sini ya, dia menuju uptrendnya kan gitu ya. Tapi kalau belum bisa berarti bisa saja turun lagi. Tapi kalau melihat dari sini kita akan buatkan garis ya. Kalau misalnya mau masuk ya, mau masuk kalau bisa sih jangan dulu. Kita perhatikan dulu sampai dia tembus ini ya. Sini ya. Ini kan ini uptrend ya. Jadi kalau dia nanti besok lanjut lagi ya, berarti dia bisa uptrend menuju 4.200 dulu ya, menuju di sini. Ini resistennya kan gitu ya. Ini resistennya. Oke, jadi kalau misalnya sebenarnya kalau mau masuk bisa, tapi perhatikan jangan sampai ditembus di warna biru ya, garis biru ini, karena nanti bisa balik ke sini. Kecuali memang mau jangka menengah ya, agak menengah bolehlah. Kalau tembus pun dia paling di sekitar sini, dia masih akan menuju uptrendnya ya, karena setelah dia jatuh paling dalam di 19 September kemarin di 3.400 dia sudah memulai uptrend ya. Jadi teman-teman yang mau masuk ya perhatikan volume juga tinggi ya. Volume juga tinggi, bisa untuk jangka pendek ya ke 4.200 bahkan bisa menembus ke atas lagi. Oke, saham berikut adalah Emior Mayora ya. Ya, jadi kalau kita perhatikan ini sama dengan tadi ini ya. UNPR tadi ya, naik, turun, tapi penurunannya tidak melewati dari penurunan sebelumnya. Naik, turun, ya ini bisa harapan naik, tapi bisa dia nanti di sideways di sini 2.500 ya. Di MA ini karena berpotongan ya, sudah berpotongan kuning sama ini ya MA 20-nya sudah mulai di MA 200 sudah berpotongan ya. Ya, jadi MA 200 sudah mulai lanjut ya. Kalau misalnya ini lanjut ya, kita perhatikan di sini ya. Ini ya resisten pertama ya, ya seperti ini ya. Berarti dia nanti kalau dia tembus ini, dia tembus menuju ini resisten berikutnya lagi kan gitu ya. Dan volume hari ini besar ya. Ini dua hari ini sebenarnya kalau diperhatikan seperti ini hijau ya. Kemarin juga kalau rajin ya, makanya video-video seperti ini rajin diikuti ya. Dia hijau seperti ini ya, disitulah saatnya masuk kan gitu ya. Karena udah hijau volume tinggi di hari kemarin, hari Sabtu ya. Jadi sebenarnya kalau mau ini ke jangka pendek ya sudah langsung cuan berapa persen kan. Tunggu besok lagi mungkin naik sampai 2716. Oke, lanjut. Ya, mari kita perhatikan saham ini Selis ya. Sejak dia isu ya langsung terjun bebas ya. Isu di 168 kalau nggak salah ya. Langsung terjun bebas sebebas-bebasnya sampai di terakhir dia di 76 ya. Yang menarik adalah hari ini volumenya sangat banyak ya. Memang sebelumnya pernah ya di sini volumenya tinggi juga
volume di sini ya. Tapi kita perhatikan sudah terjadi sebenarnya penolakan di tanggal ini ya, di tanggal 6 Oktober sudah terjadi penolakan ya. Dan penolakan yang hari Jumat kemarin ya bisa menjadi tanda-tanda kan gitu ya. Mudah-mudahan kalau besok memang masih volumenya tinggi, berarti diakumulasi terus ya, berarti ini akan dibawa menuju uptrendnya ya. Tapi kalau misalnya besok langsung turun juga ya seperti ini misalnya ya, yang volumenya tinggi, coba kita perhatikan. Nah, di tanggal 30 sebenarnya dia volume tinggi itu adalah distribusi ya. Distribusi ini volumenya di tanggal 30 itu sampai dengan 57 miliar, tapi dia penolakan dari atas ya. Ya, jadi jangan disamakan dengan volumenya hari ini. Kalau di tanggal 20 September itu memang volume ya, itu memang tanda-tanda juga ya. Tapi kalau kita lihat langsung dibawa turun lagi. Jadi besok kita wait and see dulu, kita masuk watchlist dulu ya kan. Kalau misalnya seperti itu juga pengulangannya, berarti ini masih dibawa turun ya. Jadi hati-hati kalau yang punya barang di atas ya, apakah ini mau dibawa turun sampai ke 50, hati-hati jangan sampai nanti sudah di 60, 56 itu kan mau buang barang lagi kan gitu ya. Diperhatikan aja ini sama dengan pengulangan yang kemarin ya, atau langsung menuju uptrend. Kita perhatikan 1-2 hari ini kita mau masuk ya setelah kita lihat dulu tembus yang warna kuning di EMA 20. Oke. Satu lagi. Oke, satu lagi saham PTPP ya. Ya, jadi ini sudah kita bahas berapa kali. Kalau lihat video-video berikut sebelumnya, saya sudah sampaikan di sini. Saya buat kotak ini. Ini adalah stage 1 untuk akumulasi kan gitu ya. Diakumulasi, kemudian terjadi lagi akumulasi di stage 2 di sini. Ya. Nah, kita perhatikan dia turun ya. Dia turun. Kalau untuk jangka pendek kemarin itu sudah saya info. Kalau misalnya seperti ini terjadi kayak kemarin dia seperti ini turun, kita masuk, kita bisa jualan juga di sini ya. Jadi kita perhatikan kalau memang mau turun dulu besok ya, kita biarin dulu, biar aja dia turun akan lebih bagus. Malahan kita mau masuk lebih kecil resiko ya daripada misalnya kita masuk di sini sekarang ya, resikonya sampai di sini. Kalau misalnya sudah menembus di sini ya bisa saja kita harus berpikir untuk stop loss ya. Jadi volumenya juga memang masih biasa-biasa ya. Jadi kita perhatikan ini kalau memang yang sudah masuk, ini ada sentimen positif ya. PTPP ini ada nilai kontrak, boleh dilihat di news-newsnya. Tapi kita tidak ini itu bisa mempengaruhi memang, tapi kita patokannya adalah di teknikalnya ya, karena bagaimanapun disinilah terbaca bagaimana pelaku pasar itu jual dan beli ya, dia akan terbaca di sini. Jadi teman-teman yang mau belajar serius di teknikal ini boleh diikuti video-videonya terus sehingga nanti sambil belajar disitulah kita bisa dapat cuannya. Jangan mengandalkan hanya news atau karena misalnya perusahaan ini perusahaan bagus gitu ya. Bisa sih memang kalau untuk investasi jangka panjang, tapi itu juga ya seperti UNPR tadi ya. Kalau orang yang mau investasi jangka panjang tapi dia pasti lihat juga teknikalnya, apakah dia misalnya tahun lalu kan UNPR di 9 ribuan. Ya kalau mau masuk di situ sekarang dia sudah floating loss-nya kalau di harga 3 ribuan hampir 60-70% kan gitu ya. Dia sampai berapa lama dia akan nunggu, memang kalau uangnya hanya untuk investasi jangka panjang bisa ya, tapi dengan catatan jangka panjangnya jangan setahun 2 tahun. Kadang-kadang setahun 2 tahun belum balik
Ya kalau mau 10 tahun baru balik BEP-nya 10 tahun, ya apa untungnya? Kan gitu ya. Paling kalau perusahaannya bagi dividen. Ya kalau dividennya juga cuma 1%, 1,2% kan gitu ya. Ya sedikit kecil ya daripada dibandingkan kalau kita dapat capital gain ya dari harga saham. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lain kali kita bahas saham lagi, bahas saham harian. Yang belum like silahkan di like, di share, di komen. Khususnya juga yang belum subscribe ya, agar teman-teman bisa mengikuti terus nanti ketika ada video-video baru akan muncul di layar teman-teman dan teman-teman boleh buka. Oke, thank you ya, semoga cuan besok. Bye bye.